Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah Research Methodology di topik Problem Definition. Dalam topik ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat atau membangkitkan suatu permasalahan penelitian yang nantinya akan menjadi suatu rumusan masalah yang akan kita jawab melalui penelitian atau riset. Chapter ini akan membahas tahapan-tahapan penting dalam suatu riset lebih jelas atau lebih detail, lalu alat-alat atau tools yang akan kita gunakan dalam melakukan riset, dan bagaimana riset itu akan berjalan sampai akhirnya kita menuliskan suatu riset ke dalam suatu laporan penelitian. Suatu riset diawali dengan permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian kita bisa menggunakan dua komponen, yaitu ada yang namanya decision making dan decision statement. Di mana decision statement itu adalah ekspresi tertulis apa yang sedang terjadi atau fenomena yang sedang terjadi saat ini yang sudah tidak relevan dengan suatu teori. Suatu permasalahan harus kita tuangkan dalam bentuk ekspresi tertulis yang nantinya akan muncul dalam laporan penelitian. Yang kedua adalah problem decision. Problem decision adalah proses untuk mendefinisikan dan mendevelop sebuah decision statement dan di mana nantinya kita harus menerjemahkan suatu fenomena ke dalam bahasa tulisan yang nantinya akan kita jawab melalui research objektif atau tujuan penelitian. Suatu permasalahan bisa diawali atau diidentifikasi dari beberapa kejadian. Yang pertama yaitu problem complexity, kemudian yang kedua ada situation frequency, yang ketiga ada dramatic change, yang keempat ada how widespread are the symptoms, dan symptom ambiguity. Kelima komponen tersebut akan saya jelaskan masing-masing, di mana problem complexity adalah masalah yang dirasa sudah sangat kompleks dan perlu kita cari solusinya. Sehingga dalam merumuskan suatu masalah kita bisa berangkat dari suatu problem complexity, di mana penelitian sudah dianggap penting untuk dilakukan dalam mencari jawaban dari permasalahan yang kompleks yang sedang terjadi. Kedua, situation frequency. Situation frequency merupakan situasi di mana permasalahan sudah terjadi berulang kali dan tidak menemukan solusi, sehingga riset mempunyai peranan penting dalam mencari solusi dalam permasalahan yang sudah terjadi berulang kali. Yang ketiga, yaitu dramatic change, adalah situasi yang terjadi dengan perubahan sangat signifikan sehingga bisa menimbulkan suatu permasalahan. Contohnya adalah saat suatu karyawan diberi beban kerja selama 8 jam. Suatu saat, perusahaan tersebut mewajibkan bekerja selama 10 jam. Perubahan dramatis atau perubahan signifikan dari 8 jam menuju 10 jam akan menimbulkan permasalahan yang signifikan dari segi psikis maupun fisiknya. Sehingga kita perlu melakukan riset, apakah perlu keputusan atau kebijakan menambah jam kerja kepada karyawan. Dari fenomena tersebut, riset akan memberikan masukan atau solusi kepada pengambil keputusan untuk menentukan atau memutuskan apakah kebijakan perlu dilakukan atau tidak. Yang ketiga, how widespread are the symptoms adalah seberapa sering simptom itu terjadi. Seperti yang sudah saya jelaskan di topik sebelumnya bahwa simptom adalah fenomena yang jarang terjadi dan biasanya adalah fenomena negatif, maka kita perlu perhatikan seberapa sering fenomena tersebut terjadi. Jika dirasa fenomena sudah sangat sering terjadi dengan tahapan yang sangat luas, maka kita perlu melakukan atau mencari sebuah solusi melalui riset. Riset perlu dilakukan untuk mencari apa penyebab simptom tersebut terjadi secara frekuentif atau berkali-kali dan tersebar luas, sehingga nantinya suatu riset akan bisa digunakan sebagai masukan atau menemukan jawaban atas fenomena tersebut. Yang terakhir adalah simptom ambiguity. Simptom relevan atau identik dengan sesuatu yang negatif, tetapi ada kalanya simptom merupakan fenomena yang positif. Maka dari itu, kita bisa berangkat dari simptom ambiguity untuk melakukan sebuah riset. Apakah memang fenomena yang sedang terjadi dan itu seharusnya tidak terjadi akan dianggap wajar atau tidak?
Ambiguitas atau ambiguity yang terjadi tersebut bisa dijadikan sebagai latar belakang kita untuk melakukan sebuah riset untuk menentukan apakah simptom wajar atau tidak. Tahapan dari mendefinisikan suatu permasalahan dalam penelitian itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, understand the situation, kemudian identify the problem from the symptom. Yang ketiga adalah right decision managerial. Yang keempat adalah determine the unit of analysis. Yang kelima adalah determine relevant variable. Yang terakhir adalah write reason question and or research hypothesis. Sehingga setelah kita mencapai 6 tahapan, diharapkan kita bisa menentukan apa rumusan masalah yang akan kita angkat ke dalam penelitian kita. Understand the situation adalah tahapan paling awal, di mana kita harus peka terhadap situasi di sekitar, apakah sedang ada masalah yang terjadi atau tidak. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi suatu permasalahan dari simptom atau fenomena yang terjadi. Jika kita peka, maka kita bisa mengidentifikasi apakah ada sesuatu atau ketidakwajaran yang sedang terjadi. Berikutnya, dari fenomena yang sedang terjadi, kita harus menuliskannya ke dalam suatu bentuk statement. Kira-kira masalah apa yang sedang terjadi saat ini? Setelah kita menuliskan dalam bentuk statement, kita tentukan unit analisisnya. Siapakah objek yang terlibat dalam situasi yang sedang terjadi? Setelah objek ditentukan, kita tentukan relevan variabel apa saja yang akan kita gunakan sebagai penunjang untuk riset kita. Dan yang terakhir, kita rumuskan fenomena-fenomena tersebut ke dalam suatu bentuk pertanyaan penelitian. Terima kasih. Sekian untuk materi problem definition, semoga bisa dipahami.